Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man arsalnaka rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai bagaimana tanda-tandanya hati kita telah mati. Dan di sini ada 13 tanda yang menyebabkan hati kita mati. Yang pertama yaitu tarkus sholah, yaitu orang-orang yang berani meninggalkan sholat fardu. Karena ada jelas sholat adalah tiang agama. Kalau rusak salatnya, maka rusak agamanya. Maka oleh sebab itu, jangan sekali-kali Anda meninggalkan sholat fardu. Lalu yang kedua, tanda hati kita telah mati adalah az-zannu bil farhi, yaitu tenang tanpa merasa berdosa, padahal sedang melakukan dosa besar. Maka kita harus senantiasa menjaga istiqomah dalam kebaikan. Terus aktivitas yang positif, banyak berzikir, banyak mohon pada Allah, dan taubatan nasuha. Semoga kita tidak melakukan dosa besar dan kita sadar akan bahaya dosa tersebut. Lalu yang ketiga, tanda bahwa hati kita telah mati adalah karhul Quran, yaitu tidak mau sama sekali membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu akan menjadi penolong baginya kalau dia memahami, karena pahalanya itu bukan hanya satu Quran dibaca, tapi per ayat pahalanya. Maka kita biasakan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Lalu yang keempat, tanda hati kita telah mati adalah kumbul ma'ashi, yaitu terus menerus dalam kemaksiatan. Padahal kita harus dituntun untuk sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Jadi kita harus taati perintah Allah, karena ya kita taat siapa lagi pada pemilik bumi ini. Kalau kita nggak taat, ya kita diusir dari Allah di bumi ini. Mau nyari bumi di mana lagi? Karena semuanya kekuasaan milik Allah. Lalu yang berikutnya, yang kelima, asyikru, yaitu sibuk hanya menggunjing dan berburuk sangka, serta merasa dirinya selalu lebih suci dari orang lain. Nah, ini bahaya, karena kita harus terus-menerus kita mengoptimalkan akhlak kita mengoptimalkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Maka jauhilah yang namanya menggunjing ini. Terus yang berikutnya, yang keenam, yaitu khutbul ulama'i, yaitu sangat benci dengan nasihat yang baik, sangat benci dengan para ulama. Padahal sudah jelas al ulama warasatul anbiya, jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga fatwa dan ceramahnya kita harus ikuti, karena kita punya pegangan hidup kita, yaitu mereka yang memiliki ilmu. Terus yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu qalbul hajari, yaitu tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan tidak takut akan azab kubur dan akhirat. Ya, seolah bermaksiat, menentang Allah,
dan seolah-olah dirinya merasa sudah paling baik. Maka hati-hati dengan hal ini, ketidaktakutan kepada azab Allah. Maka kita harus senantiasa berdoa dan munajat kepada Allah seperti malam terakhir dan di waktu-waktu sholat fardu. Setelah sholat fardu atau sebelum, kita harus senantiasa berdoa. Yang 8, himatuhul batni, yaitu gilanya pada dunia, at-takasur, yaitu berlomba-lomba mengejar dunia sehingga tidak ada dia fokus pada amal ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Nah, ini sampai hal yang haram pun dia ambil. Nah, ini namanya himatuhul batni. Yang penting dia kaya, walaupun dari hasil korupsi, ini bahaya. Terus yang berikutnya 9, ananiyun, tidak mau tahu, cuek, masa bodoh dengan keadaan orang lain, tidak empati, bahkan ke keluarga sendiri dia tidak peduli walaupun keadaan keluarganya menderita. Lalu yang 10, al-intiqam, yaitu orang-orang yang pendendam yang sangat hebat. Terus yang berikutnya yang 11, al-bukhl, yaitu orang yang sangat pelit. Dan yang terakhir yaitu yang 12, khotbanun, yaitu orang yang cepat marah karena dia angkuh dan dengki pada orang lain. Dan yang terakhir asyirku, yaitu orang-orang yang syirik dan percaya kepada ramalan para dukun. Nah, ini sangat bahaya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengasihi hati kita dengan keindahan iman dan kemuliaan akhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.